menggunakan PC itu bisa. Jadi dari rangga dulu ya. Nah itu Mas Asta bisa dulu. Iya. Apakah terdengar Mas Asta suaranya? Terdengar Mas Rangga, jelas. Oke, baik. Kita mulai atau belum Mas? Kita tunggu 1 menit lagi. Sejam lagi boleh? Nanti pada ini Mas pergi. Oke, kita mulai aja ya Mas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semuanya. Bagaimana kabarnya teman kawan pajak? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan ya, supaya dapat lebih sukses dalam menjalani hari. Di hari Jumat yang berkah ini kawan pajak, kita saya ya Rangga Alpika Hadi selaku penyuluh pajak di KPP Pratama Bengkulu 2 ditemani dengan narasumber kita ya, Mas Adiasta akan membahas materi terkait dengan tema yang hangat ya, yang relevan terkait dengan kewajiban perpajakan. Nah, sebelum kita masuk ke materi teman-teman, saya tidak sendiri kan, bersama rekan saya Mas Adiasta. Beliau merupakan punggawa baru nih dari KPP Pratama Tangerang Timur. Transfer Mas Adiasta ini didatangkan langsung pada bursa transfer musim panas lalu ya, mirip-mirip sepak bola, didatangkan dengan nilai yang fantastis karena Mas Adiasta ini banyak diperebutkan di KPP lainnya. Gimana Mas Asta di KPP Pratama Bengkulu 2? Lebih nyamankah di kota Bengkulu atau bagaimana Mas dibanding kota Tangerang Timur? Ya, alhamdulillah nyaman, sudah bisa beradaptasi di kota yang baru. Iya, mudah-mudahan aman ya Mas ya. Baik kawan-kawan, teman-teman dan kawan pajak sekalian, hari ini kita akan membahas materi yaitu berkaitan dengan Korteks dan persiapan pelaporan SPT tahunan. Seperti yang kita ketahui ya kawan pajak, setiap tahunnya kawan-kawan pajak, baik orang pribadi maupun badan, itu pasti akan melakukan kewajiban pelaporan SPT tahunan. Nah, pelaporan SPT tahunan itu dilakukan pada periode. Nah, kalau kita melakukan pelaporan itu lewat situs djponline.pajak.go.id. Nah, di tahun depan kawan pajak, kita tidak lagi menggunakan aplikasi DJP Online untuk pelaporan. Kita akan menggunakan situs yang baru yaitu kortex.djp.pajak.go.id. Nah, mungkin dari teman-teman pajak, dari pemotong, pemberi kerja ya, badan, maupun bendahara pemerintah mungkin sudah familiar dengan Korteks beberapa bendahara maupun perusahaan ya. Tapi untuk wajib pajak yang orang pribadi karyawan, kemudian ada tenaga ahli, UMKM, itu masih kurang paham nih Mas. Apa sih sebenarnya Korteks? Masih belum paham. Nah, mungkin kita akan bahas itu Mas, supaya kawan-kawan pajak ini lebih memahami tentang Korteks dan bagaimana yang dipersiapkan, yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT tahunan melalui Korteks ini. Nah, boleh dijelaskan Mas Asta, intro dulu terkait dengan Korteks ini Mas. Oke, makasih Mas Rangga. Halo kawan pajak, perkenalkan tadi ya, nama saya Asta, penyuluh baru di KPP Bengkulu 2. Nah, tadi Mas Rangga kan membahas berkaitan dengan Korteks ya. Mungkin untuk yang badan maupun instansi pemerintah ini memang sudah menggunakan aplikasi Korteks sejak 1 Januari 2025. Jadi memang sudah familiar. Tapi jangan lupa, wajib pajak juga ada yang namanya wajib pajak orang pribadi. Nah, wajib pajak orang pribadi pun nanti ketika lapor SPT tahunan
untuk tahun pajak 2025 sudah menggunakan aplikasi Cortex. Nah, aplikasi Cortex sendiri ini adalah aplikasi sistem inti perpajakan ya, atau SIAP. Nah, jadi atau kalau bahasa Inggrisnya CITAS ya, Cortex Administration System. Nah, di sini aplikasi itu berpindah dari yang legacy ya, dari DJP Online, kemudian menggunakan aplikasi Cortex. Nah, Cortex ini mengintegrasikan seluruh aplikasi perpajakan yang ada, sehingga digunakan hanya satu aplikasi saja, yaitu Cortex. Dan nanti ketika wajib pajak orang pribadi akan melaporkan SPT tahunannya melalui Cortex, maka harus ada persiapannya dulu, Mas Rangga. Nanti beberapa hal ya, poin pentingnya pertama, wajib pajak harus melakukan aktivasi akun. Kemudian nanti yang kedua harus membuat kode otorisasi atau tanda tangan digital. Itu clue pertamanya, Mas Rangga. Clue pertama. Baik. Jadi yang saya tangkap nih, artinya Cortex ini menggabungkan, mengintegrasikan ya Mas, aplikasi yang terpisah-pisah kayak e-faktur, e-billing, e-rec ya, menjadi satu aplikasi ya Mas ya, yaitu Cortex. Jadi lebih simple ya Mas, karena dia tergabung. Nah, tadi kan sudah Mas Asta bahas nih terkait dengan pengaktifasian akun, kemudian ada sertifikat digital ya Mas. Tapi kita jangan situ dulu Mas. Oke. Saya pengen nanya dulu nih Mas, perwakilan dari wajib pajak mungkin ini ada beberapa pertanyaan nih Mas. Kan dulu atau tahun 2024 kemarin kan DJP online itu menurut beberapa wajib pajak nih Mas sudah bagus dan simple. Ada beberapa wajib pajak yang bilang seperti itu. Kenapa sih harus ada Cortex Mas? Apa sih urgensinya? Kenapa pemerintah itu harus menerbitkan atau membuat sistem yang baru namanya Cortex Mas? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mas. Sebetulnya untuk Cortex sendiri ini bukan, kalau dalam internal DJP ya itu bukan hal yang baru, karena ini persiapannya pun sejak 2019 Mas Rangga. Jadi dibangun dari teman-teman di kantor pusat itu membangun satu sistem, itu tidak ujuk-ujuk langsung rilis, tapi dirancang dari 2019. Kemudian untuk Cortex sendiri ini memang dirasa bahwa aplikasi Direktorat Jenderal Pajak ini sudah mentok Mas untuk di-update-nya. Di-upgrade-nya itu sudah tidak bisa lebih jauh lagi. Makanya dibutuhkan satu sistem yang terintegrasi dari seluruh aplikasi yang ada, dan itu bisa digunakan wajib pajak secara masif ya. Jadi secara langsung oleh wajib pajak, di mana nanti yang mana sebelumnya itu aplikasinya terpisah-pisah. Jadi ada aplikasi DJP online, ada e-faktur, ada web e-faktur, ada Enova. Mungkin untuk wajib pajak yang sudah memang berkecimpung di perpajakan itu tidak jadi masalah. Tapi kan untuk wajib pajak yang baru ini kan mungkin pertama bingung ya, aplikasi kok banyak banget gitu. Nah, Direktorat Jenderal Pajak melakukan terobosan untuk membangun sistem Cortex ini. Jadi seluruh aplikasi yang ada itu dijadikan satu aplikasi, yaitu menjadi Cortex seperti itu Mas. Oh iya ya. Jadi intinya kawan pajak, aplikasi Cortex ini digunakan untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya ya Mas ya. Karena DJP online itu sudah mentok ya, nggak bisa di-upgrade lagi ke versi-versi tertinggi ya. Sekarang kita beralih ke sistem yang baru yang bisa lebih di-upgrade lagi sampai mentok ya, sampai lebih bagus lagi pokoknya ya Mas ya. Nah, dan ini akan digunakan dalam jangka waktu yang lama Mas. Gitu. Iya, dalam mudah-mudahan ya Mas. Iya. Biar memudahkan wajib pajak juga kan. Nah, selanjutnya nih Mas, ada beberapa keunggulan nih Mas di Cortex. Salah satunya itu kalau kita mengajukan permohonan, mengajukan permintaan melalui Cortex, itu kan kita bisa secara online, dan hasilnya pun itu kita bisa dapat secara online. Nah, bagaimana menurut Mas Asta? Apakah memang demikian di Cortex Mas? Memang real time itu dibandingkan sistem yang lama kan DJP online belum tentu ada nih terkait dengan permohonan secara online. Paling IPBK, terus pengajuan sertifikat, surat keterangan. Nah, bagaimana dengan Cortex ini? Apakah ada layanan-layanan lain yang di-upgrade terkait dengan
kemudahan tadi, kita bisa langsung dapat hasilnya di Kortek ini. Tinggal buka dokumen, tinggal kita download. Nggak perlu datang ke kantor nih, Mas. Ya, betul, Mas. Jadi, untuk Kortek sendiri, suatu digitalisasi itu sudah suatu keniscayaan ya bagi sistem pemberitaan kita, di mana kita akan terus bergerak untuk lebih digital dan lebih efisien. Nah, untuk Kortek sendiri, dalam permohonan misalnya, Mas, di sini permohonan itu bisa disampaikan dari berbagai sisi. Pertama, dari sisi wajib pajak sendiri, atau kita sebutnya dari portal WP. Nah, wajib pajak, untuk yang sudah mengerti teknis penggunaannya, itu tidak perlu datang ke kantor pajak, Mas. Ini salah satu tujuan juga, untuk meminimalisir wajib pajak datang ke KPP. Jadi, cukup dilakukan di aplikasi wajib pajak sendiri, di mana atas dokumen layanan perpajakan tadi, itu bisa dilakukan penyampaian permohonannya, itu melalui Kortex, dan nanti akan diproses by system langsung ke petugas, Mas. Jadi, di petugas DJP pun itu disebutnya Kortex juga. Jadi, kalau dulu ya, kalau mungkin pengetahuan wajib pajak juga, ketika wajib pajak itu menyampaikan lewat DJP online atau melalui sistem lain, di aplikasi Direktorat Jenderal Pajak, ini namanya sistem informasi DJP. Jadi berbeda dengan aplikasinya wajib pajak. Nah, kalau sekarang kan jadi satu, Mas. Sisi wajib pajak sama Fiskes itu sama-sama menggunakan Kortex, jadi inline dan lebih cepat. Terus yang kedua, ketika dokumen tadi disampaikan, tentu kan lebih cepat, Mas, secara prosesnya. Bahkan ada yang sistemnya otomatis, Mas. Jadi permohonan itu ada yang butuh penelitian, ada juga yang langsung jadi atau langsung diproses melalui AI, Mas. Jadi text clearance-nya langsung dicek sama sistem dan langsung mendapatkan hasilnya. Nah, yang seperti ini kan kalau memang nantinya wajib pajak sudah mengerti tata cara pengerjaan tidak perlu datang ke KPP. Jadi langsung ketika mereka menggunakan aplikasi Kortex, itu bisa langsung mendapatkan hasil layanan perpajakan tadi. Seperti itu. Jadi memang benar ada keunggulannya ya, Mas. Secara real time kita bisa mengajukan. Secara real time juga kita bisa mengecek progresnya sudah sampai mana ya, Mas. Betul. Jadi bahkan sampai outputnya pun bisa kita lihat ya. Iya, betul, Mas. Jadi wajib pajak bisa melihat statusnya, Mas. Jadi status itu masih diproses kah atau sudah selesai, itu wajib pajak bisa memantau langsung di portal Kortex-nya sendiri. Oke, baik, Mas. Jadi seperti itulah kawan pajak, salah satu kelebihan dari Kortex dibanding aplikasi-aplikasi yang sebelumnya legacy ya di DJP online. Nah, kita fokus lagi nih, Mas, terkait dengan persiapan pelaporan SPT tahunan. Nah, apakah setiap wajib pajak nih, Mas? Kan wajib pajak itu banyak nih, Mas. Ada yang wajib pajak yang non aktif ya, karena penghasilannya mungkin di bawah PTKP. Ada juga wajib pajak yang aktif. Nah, apakah setiap wajib pajak itu wajib mendaftar untuk memiliki akun Kortek, Mas? Iya. Jadi untuk bisa akses ke akun Kortek, ini yang bukan subjek pajak pun bisa, Mas, sekarang. Bisa, ya? Jadi diberikan nomor identifikasi perpajakan namanya. Jadi dia menggunakan NIK-nya, kemudian melakukan aktivasi akun, kemudian bisa akses ke Kortex-nya wajib pajak. Dan untuk yang statusnya nonaktif, sesuai ketentuan memang dikecualikan untuk wajib lapor SPT tahunan. Nah, untuk yang statusnya aktif, maka ini ada kewajiban lapor SPT tahunan. Nah, itu kalau mau dikembangkan panjang lagi, Mas. Jadi berkaitan apa sih kriterianya bisa nonaktif itu apa? Nah, kalau salah satunya, yang pertama, jika wajib pajak memiliki penghasilan di mana secara brutonya masih di bawah PTKP, Mas. Nah, secara netonya itu di bawah atau tidak melebihi batas tidak kena pajak atau PTKP. Maka wajib pajak berhak untuk melakukan permohonan diajukan sebagai nonaktif. Dan untuk kedepannya tidak perlu lapor SPT tahunan. Tapi tadi ya statusnya harus nonaktif dulu baru dia dikecualikan. Tapi kalau statusnya aktif maka wajib pajak harus melakukan aktivasi akun, kemudian melakukan registrasi
sertifikat elektronik atau kode otorisasi, sehingga dia nanti di tahun 2026 bisa melaporkan SPD tahunan 2025. Simpelnya gitu. Iya, baik-baik Mas. Jadi saya nangkepnya artinya sebenarnya siapa saja bisa ya, bisa mempunyai akun Kortek ya Mas. Betul. Ya. Tapi tadi perlu kita garis bawahi ya Mas, terkait dengan yang nonaktif tadi, hanya wajib pajak yang sudah ditetapkan statusnya menjadi wajib pajak nonaktif saja yang Dikecualikan tidak dari dikecualikan dari pelaporan SPD tahunan. Nanti kawan pajak jangan ujuk-ujuk mentang-mentang penghasilannya di bawah PTKP nggak lapor SPD tahunan, jangan kawan pajak. Jadi kawan pajak harus memastikan dahulu nih penghasilannya di bawah PTKP atau tidak, dan juga status aktifnya itu nonaktif atau aktif. Nah, kalau kawan pajak itu statusnya nonaktif, ada beberapa hal yang tidak kawan pajak dapatkan ya. Misalnya kalau kawan pajak ingin mengajukan pinjaman ke bank atau mengambil perumahan, kalau status NPWP-nya itu nonaktif biasanya ditolak nih. Benar kan Mas? Kalau di wilayah kita ya, Jadi status aktifnya NPWP itu kadang-kadang tetap diperlukan meskipun kawan pajak penghasilannya di bawah PTKP. Nah, selanjutnya nih Mas, ngomong-ngomong tentang daftar Kortek ya, memiliki akun Kortek. Apa saja sih syarat dan juga bagaimana cara kita memiliki akun Kortek? Apakah cukup registrasi atau bagaimana Mas? Masih banyak kawan pajak yang belum paham nih tentang bagaimana cara kita registrasi di aplikasi atau di web Kortek. Ya. Untuk pertama mungkin cara aksesnya dulu Mas ya. Jadi mungkin nggak tahu nih wajib pajak itu gimana sih cara saya masuk ke portalnya Kortex. Nah, wajib pajak tidak perlu menghafalkan linknya atau URL-nya, cukup wajib pajak itu googling aja tuh. Nah, googling dengan clue-nya Kortex DJP. Nah, nanti akan muncul yang paling atas tuh kortexdjp.pajak.go.id. Silakan diklik link tersebut. Nah, nanti akan muncul dashboard portal Korteksnya. Kemudian yang kedua, ini ada dua kategori nih Mas Rangga. Kalau wajib pajak sebelumnya sudah pernah login DJP online, nah wajib pajak bisa input data NIK, kemudian password DJP online-nya. Nanti akan diarahkan untuk merubah password. Atau bisa juga langsung klik lupa password di situ. Klik lupa password, kemudian wajib pajak diminta untuk mengisi data NIK. Kenapa NIK? Karena NPWP orang pribadi sejak 1 Januari 2005 di Kortex sudah menggunakan NIK ya Mas Rangga ya. Nah, diisi NIK-nya atau NPWP orang pribadi 16 digit, kemudian diklik email, kemudian silakan isi email yang terdaftar. Nah, kalau emailnya valid Mas Rangga, maka nanti akan ada link untuk mengubah passwordnya. Tapi kalau emailnya tidak valid, maka mau tidak mau wajib pajak harus update emailnya dulu. Dan ini harus secara langsung ke KPP dimanapun yang berada. KPP terdekat ya. Jadi tidak harus ke KPP terdaftar, tapi bisa di KPP mana saja. Terus yang kedua, setelah menerima email untuk rubah password, kita bikin password, itu wajib pajak langsung bisa login ke Kortex DJP-nya. Dan nanti ketika sudah login ke Kortex DJP, wajib pajak di menu portal saya atau profil nanti, itu bisa cek tuh statusnya saya aktif atau non-aktif ya, itu bisa cek di situ. Kira-kira gitu Mas, untuk yang pertama. Tapi yang kedua, kalau belum pernah login DJP online, belum pernah registrasi DJP online sebelumnya, maka stepnya pertama harus aktivasi akun dulu. Aktivasi akun itu nanti diminta sama diisi NIK, diisi email, mengisi nomor HP yang valid sesuai data yang terdaftar, kemudian nanti dilakukan scan wajah Mas. Jadi biometrik wajahnya di-scan, kalau valid langsung bisa diaktifkan akunnya. Dan nanti bisa langsung reset password. Gitu Mas.
Baik, terima kasih Mas Asta. Jadi intinya kawan pajak ada dua cara ya Mas ya untuk membuat akun Cortex. Bagi wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP online, itu kawan pajak cukup mengklik lupa kata sandi ya, lupa kata sandi dengan syarat emailnya valid ya, valid. Betul. Kalau seandainya emailnya itu tidak valid, kawan pajak harus datang dulu ke kantor mengupdate emailnya. Nah, Mas Asta, sebenarnya bisa juga kan Mas melalui nomor HP ya? Kalau misalnya Bisa, emailnya tidak valid, bisa juga ya melalui bisa. nomor HP. Jadi kawan pajak bisa juga melakukan registrasi atau lupa kata sandi menggunakan nomor nomor handphone ya, nomor handphone kawan pajak. Jadi tidak harus email. Nah, yang kedua tadi kata Mas Asta ada aktivasi melalui aktivasi akun wajib pajak ya Mas. Itu khusus untuk wajib pajak yang belum pernah memiliki akun DJP online. Betul. Jadi begitu kawan pajak nggak sulit kok membuat akun Cortex ini. Nah kalau misalnya kawan pajak bingung bagaimana sih cara melaporkan, bagaimana cara kawan pajak untuk memiliki akun Cortex, itu kawan pajak bisa datang langsung aja ke KPP Pratama Bengkulu 2 atau di YouTube resmi DJP itu ada kawan pajak, ada tutorial untuk melakukan registrasi Cortex, baik melalui cara lupa password tadi atau melalui aktivasi akun wajib pajak. Oke. Selanjutnya nih Mas, kalau misalnya badan usaha kan ada CP, PT, koperasi dan sebagainya ya Mas. Dan mereka belum punya NPWP. Bagaimana cara pendaftarannya? Apakah mirip-mirip seperti yang ada di IREK, Mas? Dan apa saja syaratnya yang diperlukan oleh wajib pajak untuk mengaktifkan Cortex badannya atau mendaftarkan badannya di Cortex? Iya. Untuk badan sendiri, baik badan orang pribadi atau instansi pemerintah, ketika wajib pajak ingin aktivasi NIK menjadi NPWP atau yang badan ya, ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP badan, ini wajib pajak bisa masuk ke menu daftar di sini. Jadi di Cortex itu ada 3 menu Mas. Ada lupa password, ada aktivasi akun sama daftar di sini. Nah tadi yang lupa password sama aktivasi akun kan sudah dijelaskan. Nah untuk yang registrasi ini di menu daftar di sini. Nah nanti untuk yang badan, maka diperlukan data-data yang harus disiapkan. Yang pertama, nanti akan diminta data pribadi dari pengurusnya, Mas. Seperti KTP, nomor KK, email, sama nomor HP yang aktif. Kemudian, dari sisi legalitasnya, nanti akan diminta data AHU-nya. AHU, akta pendirian, email badannya, sama nomor telepon badannya. Nanti itu akan diinput dan langsung terintegrasi dengan sistem AHU online, Mas. Jadi kalau nomor AHU-nya valid, dia bisa dilanjutkan untuk registrasi. Tapi kalau nomor AHU-nya tidak valid, maka tidak bisa registrasi. Karena Cortex sendiri ini tidak berdiri sendiri. Kita terintegrasi dengan sistem-sistem yang berada di kementerian lain, seperti misalnya data Dukcapil, data AHU. Nah, itu semua harus disiapkan dulu data-datanya untuk registrasi. Oke, baik. Mungkin kurang lebih sama ya Mas dengan IREK. Iya. Iya, kurang lebih sama ya. Harus siapin dokumen-dokumen pendirian, kemudian AHU dan juga KTP para pengurus ya Mas. Nah, bedanya sama registrasi orang pribadi yang belum punya akun DJP online dan juga belum memiliki NPWP bagaimana Mas? Apakah sama mekanismenya? Iya. Registrasinya. Jadi perlu diketahui ya Mas Rangga ya. Jadi memang mirip-mirip nih, ada registrasi, ada aktivasi ya. Nah kalau aktivasi akun, ini data NIK itu sudah terregistrasi di database Cortex. Artinya NIK dia sudah ada di sistem Cortex. Tinggal diaktifkan akunnya untuk bisa login ke aplikasi Cortex-nya. Tapi kalau untuk registrasi yang daftar di sini tadi, ini betul-betul memang NIK ataupun yang badan ya belum memiliki nomor NPWP. Maka dia harus mendaftar dari awal.
Seperti itu. Nah, ketika orang pribadi ini juga dipilih nih menjadi dua jenis. Pertama misalnya untuk yang wajib pajak belum di atas PTKP nih, tapi dia pengen registrasi ke Korteksnya, maka ada namanya menu untuk registrasi only atau hanya registrasi. Jadi dia menginput data NIK dan KK-nya itu untuk masuk dalam database Korteks dan nanti bisa aktivasi akun. Tapi kalau misalnya memang sudah secara subjektif dan objektif harus punya NPWP menjadi subjek pajak, maka dia harus melakukan pemilihan menu yang aktivasi NIK menjadi NPWP. Seperti itu. Oke. Jadi mirip-mirip ya Mas ya, ada aktivasi, ada registrasi gitu. Bedanya kalau aktivasi data NIK atau nomor NPWP badannya sudah ada di Korteks, tinggal aktivasi akun untuk login ke Korteksnya. Tapi kalau registrasi ini daftar awal. Jadi benar-benar belum ada database-nya di Betul. DJP. Jadi harus registrasi awal supaya bisa punya akun Korteks. Nah Mas, ini terkait dengan registrasi ini Mas. Banyak sekali wajib pajak ini yang registrasi ya, datang ke kantor pajak itu diwakilkan Mas, diwakilkan. Ada beberapa Mas. Apakah pendaftaran NPWP itu bisa diwakilkan Mas? Ya, sebetulnya tidak ada lagi pendaftaran NPWP ya, tapi aktivasi registrasi ya. Oke. Ya. Untuk registrasi ya sebetulnya sudah diatur Mas terkait dengan siapa itu wakil dan siapa itu kuasa. Contoh misalnya untuk orang pribadi, ini di Undang-Undang HPP sudah jelas ditunjuk siapa itu kuasa. Seperti misalnya yang mendaftar adalah istrinya. Ini boleh si suami yang datang untuk menjadi kuasa dengan menunjukkan bahwa data kartu keluarganya, bahwa dia adalah suami dari istrinya. Itu boleh diwakilkan. Tapi kalau misalnya pihak lain di luar dari keluarga inti tadi ya, jadi ada di Undang-Undang HPP itu yang jadi kuasa tuh suami, istri, anak, terus semenda itu yang memang 1 derajat kalau nggak salah, 2 derajat gitu. Nah itu bisa menjadi kuasa sepanjang menunjukkan data pendukungnya. Ya, ini perlu surat kuasa khusus Pak, jadi berkaitan dengan kuasa wajib pajak. Gitu. Baik Mas, artinya kalau untuk orang pribadi itu hanya keluarga inti ya Mas, kayak istri, anak, suami, istri ya Mas. Nggak boleh sembarangan orang lain ya. Iya. Itu di undang-undang sudah didetailkan Mas siapa aja yang menjadi kuasa itu. Iya, jelas ya di situ ya Mas. Iya. Jadi kawan pajak kalau misalnya mau daftar NPWP ke kantor misalnya ya minta asistensi, itu yang hadir harus yang bersangkutan atau keluarga intinya. Karena ini kan Korteks ini kan menyangkut data yang sifatnya privacy ya Mas. Tidak boleh sembarang orang diberikan akses ya Mas. Jadi tujuan itu baik supaya kawan pajak tidak kehilangan data ya. Dikhawatirkan seperti itu ya kawan pajak. Nah, kemudian nih Mas, terkait dengan Korteks badan. Jadi kan ada isu nih Mas, isu terkait dengan penandatanganan dokumen. Itu kan dulunya pakai sertifikat digital badan ya, bukan sertifikat digital pribadi ya. Nah sekarang di Korteks ini kan ada fitur baru yang namanya impersonating. Jadi untuk wajib pajak badan yang mau melakukan kewajiban pelaporan SPT, pembuatan bukti potong, itu harus melalui akun direktur, pengurus atau PIC. Nah, boleh dijelaskan sedikit Mas terkait itu Mas? Oke Mas. Nah, perbedaan antara Korteks dengan aplikasi legacy atau aplikasi lama, di mana Korteks mengenal dengan sistem adanya sistem impersonate. Jadi yang mengakses data wajib pajak badan itu memang betul-betul pihak terkait Mas. Jadi yang berwenang. Nah, sistem ini dijalankan ketika wajib pajak ingin mengakses aplikasi Korteks badannya untuk beraktivitas ya, misalnya untuk menerbitkan faktur atau melaporkan SPT. Di mana wajib pajak itu ketika ingin masuk ke Korteks badan tidak langsung menggunakan login
NPWP badan dan passwordnya, tapi masuk melalui pihak terkait tadi, apakah dia pengurusnya atau wakilnya atau kuasanya. Nah, di situ wajib pajak ketika masuk ke dalam korteks pribadi, kalau dia memang betul-betul pihak terkait dari wajib pajak yang diwakili, maka ada menu untuk pindah ke korteks badannya atau melakukan impersonate tadi, Mas. Jadi ada menu untuk bisa akses ke korteks badannya. Nah, ketika sudah kita klik untuk masuk ke korteks badannya, wajib pajak baru bisa melakukan aktivitas atau action di korteks badannya. Karena tadi yang masuk adalah yang berwenang, Mas, tadi pihak terkait. Nah, terus lanjutan lagi, dulu sertelnya pakai sertel badan ya, Mas ya? Iya, sertel badan, Nah, Mas. padahal kan sertel itu kan adalah tanda tangan elektronik ya, Mas. Padahal badan kan bukan ini ya, bukan entitas, bukan orang gitu kan. Nah, sekarang ditekankan bahwa yang menandatangani dokumen wajib pajak adalah pihak terkait yang mengakses atau impersonate ke korteks badannya. Contoh misalnya direktur yang tadi. Direktur, dia memang memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumennya. Maka yang nantinya menandatangani dokumen tersebut adalah menggunakan sertifikatnya si direktur atau paspresnya direktur tadi. Jadi tanda tangan elektroniknya dilakukan oleh pihak terkaitnya. Seperti itu. Baik. Oke, Mas. Jadi intinya kalau kita login sebagai badan, pertama-tama kita harus mempunyai akses si direkturnya ya, Mas, si pengurusnya itu harus memiliki akun Kortex dulu ya, Mas. Ya, Karena direktur atau pihak kewajiban terkait. itu, ya, karena dia merupakan pengurus dan pihak terkaitnya ya, Mas. Betul. Ketika dia login pun itu nanti muncul dua nama ya, Mas. Yang pertama nama pribadinya, yang kedua nanti perusahaan yang dia ampu atau yang diwakili, dia yang dia wakilkan ya, Mas. Nah, jadi kan ngomong-ngomong tentang tanda tangan ya, ada dokumen seperti SPT, bukti potong dan sebagainya yang harus ditandatangani secara elektronik karena sekarang sistemnya elektronik. Nah, bagaimana sih, Mas, mekanisme kita untuk membuat sertifikat elektronik atau tanda tangan digital itu? Apakah setiap orang bisa membuat KO atau kode otorisasi atau sertifikat elektronik ini? Ya, jadi tadi sudah intinya bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik sekarang adanya di orang pribadi, gitu ya Mas Rangga ya. Nah, ketika orang pribadi tadi ingin membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik, ini sekarang gampang sekali, Mas. Jadi beda seperti dulu ya. Dulu kan orang mau membuat sertel badan itu kan harus ke kantor pajak terdaftar. Itu pertama. Kedua, belum dokumen yang disyaratkan ya, lampiran-lampiran yang tebel. Kemudian diserahkan ke loket TPT. Nah, untuk yang sekarang, Mas, tadi ketika kita sudah bahas untuk bisa sampai dengan login ke aplikasi Korteksnya ya. Jadi ketika wajib pajak sudah membuat password Korteks, maka dia bisa langsung login dengan NIK-nya, kemudian masukkan password Korteks yang telah dibuat setelah dia reset password tadi. Setelah masuk ke dashboard-nya Korteks, nah wajib pajak itu ada menu tuh, di paling kiri itu portal saya namanya, Mas. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu portal saya, tinggal diklik, nanti di menu tersebut, di submenu tersebut ada namanya permintaan kode otorisasi. Nah, wajib pajak tinggal klik menu itu, kemudian membuat paspres, Mas. Dan nanti ketika sudah dibuat, wajib pajak sudah mempunyai sertifikat elektronik. Seperti itu. Oke, baik, sudah jelas sekali ya kawan pajak. Jadi kalau dulu itu, Mas, kan kalau kita membuat sertifikat elektronik itu harus direkturnya ya, Mas, yang datang. Betul, tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan ya. Dan juga harus datang ke kantor ya, harus datang ke kantor, Ya. bawa syarat-syarat, segala macam. Kalau sekarang simple tinggal kawan pajak ajukan saja pengaktifan sertifikat elektronik sebagai pengganti tanda tangan tadi melalui Korteks pribadi. Tidak perlu datang ke kantor. Nah, tapi untuk sertifikat
Tapi yang mengajukan tentu orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan, tetap orang yang bersangkutan ya, Iya, Mas. harus. Harus, tidak bisa diwakilkan juga. Cuman dia bisa dari rumah kan, Mas, nggak perlu lagi datang ke. Bisa di mana aja, Mas. Ya bisa di mana aja kan. Nah, untuk sertifikat elektronik atau kode otorisasi yang untuk tanda tangan tadi, apakah berlaku selamanya, Mas, atau hanya terbatas? Mungkin 2 tahun. Masih 2 tahun, Mas. Berlaku 2 tahun. Ya, sama ya, Mas. Tapi nanti bisa diperpanjang. Perpanjangnya gimana? Ya tinggal dibuat ulang, Mas. Dibuat ulang ya. Iya. Iya, baik. Jadi intinya kawan pajak, pembuatan sertifikat elektronik itu lebih simpel ya daripada yang sebelumnya. Iya. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Mas? Kita lihat pertanyaan dulu ya, Mas. Udah banyak masuk pertanyaan. Kita lihat dulu dari atas. Ini ada pertanyaan dari Rahmat 9330 nih, Mas. Nanya, kapan sosialisasi untuk SPT tahun 2025 pakai Kortek, Pak? Untuk badan dan orang pribadi. Mungkin bisa dijawab, Mas. Kapan nih, Mas Rangga? Ya, jadi kita memang sudah diinstruksikan Pak Rahmat ya di KPP. Setiap KPP harus melakukan sosialisasi paling sedikit itu 650 wajib pajak ya. Ya nanti mungkin ini kita lagi susun, Mas, untuk petunjuk teknisnya. Nanti kita akan metodenya seperti apa. Apakah nanti sebagian besar kita secara mandatori, artinya kita yang memilih wajib pajak mana yang diundang, atau nanti kita juga akan membuat kelas pajak, Mas. Jadi kayak dulu ya, kita membuat banner nanti atau kita sebarkan melalui media sosial untuk pendaftaran kelas pajak sosialisasi SPT tahunan orang pribadi atau badan di tahun pajak 2025 melalui Kortex gitu. Ditunggu aja itu Pak Rahmat, nanti akan ada publikasinya. Iya. Oke, selanjutnya nih, Mas. Nah, ini Mas Hilman Z. Berarti nanti lapor SPT 2025-nya di Kortex ya, Kak? Nah. Iya, betul. Iya, Mas Hilman. Jadi, untuk tahun pajak 2024 dan sebelumnya tetap melalui DJP online. Jadi yang khusus Kortex ini mulai tahun pajak 2025. Betul sekali, ya. Nah, ini Mas ada lagi, Mas, Teko kosong. Lapor SPT di Kortex masih perlu pakai EPIN nggak, Kak? Kalau yang tahun pajak 2024 melalui DJP online, kalau dia lupa passwordnya, perlu EPIN. Tapi kalau untuk yang tahun pajak 2025 via Kortex, tidak ada EPIN lagi. Seperti itu, orang. Iya. Kita lanjut lagi nih, Mas. Ada beberapa pertanyaan. Apakah benar suami istri yang berbeda NPWP-nya saat pelaporan SPT tahunannya akan menjadi kurang bayar? Dari Dini Diani. Oke, dari Bu Dini ya. Nah, ini kita masuk ke bahasan lain nih, Mas, berkaitan dengan kewajiban suami istri ya. Nah, memang kalau suami istri yang sebelumnya memiliki NPWP masing-masing, harusnya ya, Mas, dari dulu ketika lapor SPT tahunan tidak berarti mereka lapor masing-masing. Tapi ada namanya lampiran khusus, namanya lampiran PHMT namanya. Pisah harta atau memilih menjalankan kewajiban terpisah dari suami. Di PHMT itu wajib pajak nanti diminta untuk menghitung ulang, Mas. Jadi kita gabungin tuh antara penghasilan suami dan penghasilan istri, kemudian digabung, diakumulasi, dihitung pajak setahunnya, kemudian nanti diproporsi. Ada tadi potensi yang satunya bisa kurang bayar, yang satunya bisa lebih bayar, seperti itu. Jadi perhitungan tersebut sebetulnya dari dulu wajib diisi. Tapi dulu suami istri ini NPWP-nya kan menggunakan nomor NPWP, Mas, tidak ada pengikatnya. Jadi ketika dia lapor masing-masing ini kita di DJP juga agak susah pengawasannya. Tapi untuk di Kortex sekarang kan menggunakan NIK, Mas Rangga. Di mana NIK itu kan induknya adalah kartu keluarga ya, Mas. Nah, jadi ketika misalnya suami istri memiliki NPWP masing-masing dan aktif, artinya si istri statusnya adalah memilih terpisah dari suami. Nanti begitu lapor SPT tahunan tahun pajak 2025,
pelapornya tidak bisa masing-masing, Mas. Karena nanti kedetek nih, ini istrinya dari suaminya nih. Ketika mereka memiliki dua bukti potong yang berbeda, maka wajib mengisi lampiran namanya PHMT. PHMT tadi harus wajib diisi, nah tadi diakumulasi, dihitung ulang, kemudian diproporsi. Nah, saran kami dari DJP, apabila istri itu hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja saja, atau dia bekerja di satu kantor aja, Mas, sebagai pegawai, ini disarankan untuk gabung saja sama suami. Gimana Pak caranya untuk gabung dengan suami? Nah, kalau status istrinya aktif, silakan mengajukan non-aktif. Jadi permohonan penonaktifan NPWP dengan alasan untuk keperluan gabung dengan NPWP suami. Dan nanti di sisi suami, status istrinya diubah menjadi tanggungan. Simpelnya gitu Mas Rangga. Oke, baik Mas Asta. Bagaimana Ibu Dini? Masih ada nggak nih Mas orangnya? Mudah-mudahan masih ada ya. Terjawab ya. Ya, itu ada lanjutannya Mas. Ada lanjutannya, pertanyaannya nih Ibu Dini. NPWP saya kan digunakan sebagai PIC di akun Kortek Badan. Nanti kalau NPWP saya NE, apakah masih bisa digunakan untuk pelaporan? Nah, untuk ini laporan badan atau apa nih? Ya, jadi non-aktif tidak berarti dia tidak bisa melakukan aktivitas Mas di Cortex. Tetap dia bisa menjalankan aktivitasnya menjadi PIC di suatu badan. Hanya tadi berkaitan dengan status kewajiban pelaporannya Mas. Ketika dia memang memilih gabung dengan suami, ketika dia menerima bukti potong, cukup nanti laporannya melalui SPT-nya suami saja. Jadi nanti terintegrasi itu Mas. NIK-nya yang diserahkan ke perusahaan tetap NIK istri. Walaupun status korteksnya non-aktif. Ketika dia dipotong dengan NIK atau NPWP istri, nanti bukti potongnya terintegrasi ke SPT-nya suami Mas. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Iya Mas, sudah jelas sih. Nah, yang terakhir ini Agustini Dwi, kayaknya sama nih Mas, nggak perlu kita jawab apa ya Mas, sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ya mungkin ini aja Mas biar lebih mantap bahwa kalau suami istri yang sama-sama bekerja, ini bisa tetap defaultnya Mas ya. Basicnya itu satu keluarga itu satu NPWP, namanya FTU, Family Tax Unit. Jadi yang menjadi NPWP kepala keluarga adalah suaminya Mas. Nah, ketika istrinya memiliki NPWP sendiri walaupun dia bekerja, dia bisa untuk statusnya menjadi tanggungan atau gabung dengan suami. Nanti pelaporan SPT-nya hanya melalui suami saja dan tidak perlu mengisi lampiran PHMT tadi Mas, yang dihitung ulang. Jadi cukup pelaporan saja. Gitu. Baik. Sepertinya tidak ada lagi nih Mas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan ya, ini udah mau weekend nih Mas ya Mas. Udah mau weekend, mau liburan semua nih. Baik, kawan pajak dan Mas Asta, penjelasannya sangat-sangat komprehensif karena beliau merupakan profesional juga ya, menjadi incaran KPP lain. Tapi KPP Bengkulu 2 lah yang berhasil mendapatkan tanda tangan dari beliau di transfer musim panas lalu ya. Kayaknya takdir aja itu Mas ya. Hah? Mengikut takdir aja ya. Mengikut takdir. Enggak lah Mas. Ya. Tapi saya senang kok di KPP Bengkulu 2. Ketemu Mas Rangga di sini. Keren. Baik. Oke. Ya, kawan pajak, karena waktunya sudah melewati 30 menit ya. Dan pembahasannya juga tadi cukup komprehensif. Kita berterima kasih dulu ke Mas Asta sebagai narasumber karena sudah menyampaikan materi dengan sangat-sangat baik. Terima kasih kepada Mas Asta. Kita doakan ya kawan pajak dan Mas Asta, mudah-mudahan materi yang disampaikan ini dapat menjadi wawasan dan dapat dijalankan oleh kawan pajak sehingga pada saat melakukan pelaporan SPT tahunan nanti tidak ada kendala dan hambatan yang berarti. Pokoknya kalau kawan pajak bingung ya, bisa datang langsung ke KPP Pratama Bengkulu 2 atau KPP kantor pajak terdekat.
Kami siap untuk melayani, kami siap untuk membantu, kami siap untuk memberikan solusi selama solusi itu bisa kami jawab. Kami akhiri, mudah-mudahan kawan pajak di Jumat yang berkah ini selalu berkah dan juga sehat ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mas warahmatullahi Astra. wabarakatuh. Terima kasih Mas Rangga. Happy weekend semuanya. Ya, happy weekend.